وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian, jamaah majelis taklim ar-rahim yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita karunia nikmatnya yang cukup banyak. Di antaranya adalah berupa nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, terutama dua nikmat besar yaitu nikmatul iman wa nikmatul Islam, yang tentunya patutlah kita syukuri dengan barakah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Alhamdulillah, kita dapat melangkahkan kedua kaki kita menuju raudhah min riyadil jannah, taman daripada taman syurga, dalam rangka kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala serta kita menuntut ilmu. Tentunya kita berharap mudah-mudahan rangkaian ibadah yang sudah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan dan yang akan kita kerjakan, kesemuanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran pahala yang berlipat ganda. Ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan ilmu yang bermanfaat, dan yang akan kita pelajari mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kepada kita untuk memahami dengan sebaik-baiknya. Amin Allahumma amin. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kembali membaca kitab fikih, yaitu kita masih melanjutkan pembahasan tentang ma'ul mutanajjis, air yang najis, atau air yang terkena najis. Melanjutkan bacaan kita yang pada pertemuan yang lalu, kita sudah sampai di pendapat tentang air najis yang dikatakan oleh Al-Imam Abu Hanifah dan juga para pengikutnya. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana pendapat ataupun pandangan Imam Malik mengenai air yang terkena najis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa adama an-naf'a bihi wa bi barakati 'ulumihi fid dharaini amin. Al-Malikiyah qalu yatanajjasu ma'ul bi'r idza mata fihi hayawan bi syurutin salasah. Asy-syartul awwal an yakuna al-hayawanu bariyan sawa'un kana insanan aw bahimatan, fa idza kana bahariyan kas-sama' wa ghayruhu wa mata fil bi'ri fa innahu la yatanajjasul ma'. Asy-syartu tsani an yakuna al-hayawan al-bari lahu damun sa'ilun, fa idza mata fiha hayawanun bariyun laisa lahu damun sa'ilun kas-sarsar wal miqrab fa innahu la yunajjisuha. Asy-syartu tsalis an la yataghayyar ma'ul bi' fa idza mata fil bi'ri hayawanun bari
wa lam yataghayyar al-ma' bi mautihi fa innahu la yunajjis sawa'un kana dzalikal hayawan kabiran aw saghiran wallahu a'lam. Imam Malik berkata bahwasanya ya yatanajjasul ma'ul bi'ri idza mata hayawan, ya air sumur akan menjadi najis, ya atau berubah hukum air tersebut menjadi najis, ya tuh apabila kejatuhan ya bangkai binatang, ya. Tapi di sini ada syaratnya, ada syaratnya. Kata Imam Malik ada 3 syarat, ya. Kalau air sumur itu jadi najis kalau kejatuhan bangkai, ya. Nah, syarat yang pertama kata Imam Malik an yakunal hayawan bariyah, ya. Bangkai binatang ya yang ada di dalam sumur itu adalah binatang darat. Ya, jadi bukan binatang yang biasa hidup di mana? Di air. Ya. Ya kayak bangkai ikan jatuh ke kolam air najis kan? Agak. Ya kan? Ada ikan tongkol, ada ikan bandeng jatuh ke kolam kita beratnya 1,5 kilo, kita ambil kan? Kita pepes, goreng. Ya, itu. Ya bangkainya kita ambil, kemudian airnya kita apain? Kita pakai, itu enggak najis. Ya, kenapa? Karena ikan itu hidupnya di air. Ya, karena Imam Malik bilang tadi an yakunal hayawan bariyah. Ya, binatang yang mati itu adalah bangkai yang hidup di darat. Ya, itu. Baik. Ya, kayak kucing, ya, ayam gitu kan, ya. Tapi itu pun nanti ada ketentuannya seperti yang dikatakan Imam Malik saja kemarin tuh beda-beda. Ya, tuh. Baik. Sawa'un kana insanan, ya, baik itu ya berupa bangkai manusia. Ya. Manusia itu memang binatang. Nah, kalau ini menurut ilmu mantik ya atau ilmu balaghah itu kan al-insanu hayawanun natik. Ya, manusia itu adalah apa? Hewan yang bisa bicara. Ya. Tuh, kambing, sapi binatang bukan? Binatang, buhori binatang bukan? Ya, bedanya kalau buhori bisa bicara, kalau kambing bisa bicara. Ya, hayawanun natik. Ya, bukan kayak teori Darwin ya. Manusia keturunan kunyuk bukan. Beda ya. Kan Darwin teorinya itu bahwasanya manusia itu keturunan kera katanya kan. Beda, kera ada buntutnya, masih orang ada buntutnya. Ya, itu jelas beda ya. Jadi Imam Malik bilang, ya, kalau itu memang binatang yang hidup di darat, ya, bangkai dan jatuh ke air yang ada di sumur, maka airnya itu menjadi air mutanajis. Ya, itu. Fa idza kana bahriyan kasamak, ya. Apabila bangkai yang jatuh ke dalam air sumur itu hewan yang hidup di air seperti ikan tadi, ada ikan bandeng beratnya 1,5 kilo jatuh di sumur kita apain ikan bandeng? Goreng garing kan? Ya, cuma dibikinin otak bandeng. Ya, atau pindang. Orang sekarang udah nggak ada yang bisa bikin otak bandeng ya. Otak bandeng itu ribet begini ya. Buangin tulangnya atuh ya. Iya, buangin dulu kita pakai telur, padahal enak banget itu. Karena dijahit habis itu kan. Ya, bikinnya lama makanya sebentar banget. Iya, terus makannya. Ya malas itu, penyakitnya memang malas. Ya, tapi mahal bu. Ya, itu yang namanya otak bandeng kalau ibu beli di restoran di Cimuhayar itu
itu ukurannya kecil itu sampai 75.000 ya, enggak satu, paling setengahnya ya, mau bikin aja capek, nggak tahu itu ya, diisiin tambahin telur kan ya, telur enak dah pokoknya, nggak perlu buang-buangin tulang nih kalau tak padang gitu ya, apalagi nasinya pandan wangi ya, lalapnya terong mentah ya, sambalnya terasi, hujan-hujan ini dimakan nggak kelihatan dah ibu-ibu ya, bebas dunia kayak punya kita tuh, tak pandang ayam bisa bikin gitu. Bisa, sekarang udah lihat sih masanya bisa. Kan dibuangin dulu tuh yang kecil. Yang kecilnya dibuangin, buangin semua dipotek, buntusin, tarik dulu, buangnya tarik, baru yang kecil-kecilnya di ya. Bisa gitu. Jadi kata Imam Malik, faizakan baharian, kalau yang jatuh ke dalam air sumur itu bangkai yang hidup di air seperti ikan, wa ghairuhu dan yang lainnya, wa mata fil bi'ri dan dia mati di sumur, apa? Fa innahu la yatanajjas ma. Airnya itu tidak akan berubah menjadi air mutanajis atau air yang najis. Jadi syaratnya kan apa ya? Binatang itu adalah binatang yang hidup di darat. Ustaz, kalau hidup di dua alam gimana? Di darat dia hidup, di air dia hidup. Pura-pura. Ya. Tapi kalau kita teliti Bu, ya, hewan yang hidup di dua alam itu bukan berarti dua-duanya dia hidup. Ya, ada kemampuan beberapa lama dia mampu hidup di daratnya. Ya kayak ikan bisa di darat nggak hidup? Bisa, cuma nggak lama. Ya, kelepek-kelepek gitu. Ya, tapi kalau kayak kodok, ya, kemudian ular, itu memang dia di darat oke, di laut juga, di air juga oke. Ya, nggak ada ketentuan waktu yang bisa menjadikan dia tahan hidup. Ya, memang bisa dua-duanya gitu aja. Ya, gitu. Baik. Itu syarat yang pertama. Oke, syarat yang pertama adalah bangkai yang mati jatuh ke air sumur adalah bangkai yang hidup di darat. Yang kedua, an yakunal hayawan al-barri lahu damun sa'ilun. Ya. Jadi binatang yang hidup di darat tadi itu, yang mati jatuh ke dalam air sumur itu bukan semua binatang yang hidup di darat. Kayak nyamuk darat bukan. Nyamuk darat. Ya, lalat darat. Tapi dia enggak apa? Laisa lahu damun sa'il. Ya, dia enggak punya darah yang bisa ngalir. Ya. Lah kita buat nebok lalat mau keluar darahnya tuh. Ngalir gitu darahnya kayak gitu motong ayam. Agak. Darahnya ada gak? Ada. Makhluk sekecil apapun Bu ada darah. Ya, karena darah itulah yang akan menjadikan binatang atau makhluk itu bisa hidup. Ya, coba orang mati darahnya ada gak? Ada, udah nggak ngalir kan begitu, berhenti. Ya, dipegang apanya itu? Nadinya. Ya, itu. Jadi ya, binatangnya yang matinya itu juga harus binatang yang apa ya, ketika dia dibunuh atau mati mengeluarkan darah ya. Jadi kalau laisa lahu damun sa'ilun, enggak mengalir darahnya, itu tidak menjadikan air sumur itu menjadi najis ya. Fa iza mata fiha hayawanun bari, ya, apabila ada hewan yang hidup di darat mati, laisa lahu damun sa'ilun, dia itu tidak punya darah yang mengalir, kasorsor. Apa itu sorsor? Sorsor itu sejenis kecoa yang kecil-kecil. Ya, sorsor itu binatang kecil atau kayak kecoa yang kecil, apa sih sorsor itu ya? Bukan yang gede. Ya, ada kecoa kecil-kecil ya, yang suka di kendaraan kita atau di tempat-tempat yang apa itu, yang kayak semacam buku dapur tuh.
Lukanya kecil. Ya, pokoknya tuh mau binatang yang agak kecil namanya sorsor. Bukan kecoa aja sih, apapun itu namanya sorsor. Ya, hah? Ya, itu. Ya. Wal akrab. Apa itu akrab? Kalajengking. Ya. Kalajengking ada darahnya kan? Enggak. Ada. Cuma dikit. Ya, enggak ngalir. Ya, enggak kayak ayam kita potong, burung kita potong darahnya enggak. Ya, ada nyamuk aja ada darahnya. Ya. Fa innahu la yunajjisuha. Ya. Nah, air sumur itu ya, kalau kejatuhan binatang yang meskipun dia hidup di darat tapi enggak punya atau enggak mengalirkan darah saat dia dibunuh atau mati, tetap itu air sumur tidak merubah kesuciannya. Ya. Jadi air sumurnya itu tetap apa ya? Suci. Ya, ini pendapat siapa nih, ingat? Imam Malik. Itu syarat yang keberapa? Yang kedua. Pertama tadi binatang yang hidup di darat. Ya, yang kedua apa ya? Ya, yang darahnya mengalir. Ya, kalau nggak mengalir berarti nggak berubah air itu menjadi air yang najis. Asyartu salis, syarat yang ketiga. An la yataghayyarul ma'ul bir. Ya, air sumurnya itu enggak berubah. Itu air sumur kejatuhan bangkai, tapi enggak berubah tuh airnya. Ya, airnya enggak berubah, ya. Tuh. Fa iza mata fil bi'ri hayawanul bari. Apabila mati, ya, seekor binatang jatuh di mana dalam sumur, binatang yang hidup di darat, walam yataghayyar ma bi mautihi, yang tidak menyebabkan berubahnya tuh air lantaran ada bangkai tadi, ya, fa innahu la yunajjis, maka air itu tidak najis. Karena enggak berubah, warnanya enggak berubah, baunya enggak berubah, rasanya enggak berubah. Ya. Tapi kalau ada perubahan salah satu itu aja, tetap itu jadi najis, kata Imam Malik. Ya, itu. Sawa'un kana zalikal hayawan kabiran aw saghiran. Ya, meskipun binatang yang mati itu tadi, ya, baik binatang yang kecil ataupun yang besar. Kalau enggak berubah tiga tadi itu enggak apa-apa. Ya, tuh, ibu-ibu ada air satu gelas habis bikin kopi, jatuh, cicak nggak berubah tuh warna kopi, tetap warna kopi minum enggak? Kan nggak berubah warnanya, tetap warna kopi. Dengan gue buang kan, katanya gue beli lagi banyak ya, 2.000 perak, ya. Iya, makanya. Jangan cincak lah, Bu, ladang hijau aja. Ladang hijau. Padahal kan Nabi bilang, "Idza waqa'a dzubab fi ina'i ahadikum", ya, fala apa itu? Ya, fal yaghmishu, kata Nabi. Ya, dicelupin lagi. Ya, lalat nih belum mati nih, Bu, lagi kelepek di air susu kita tuh, ya, atau di teh kita, celupin lagi. Ya. Dalam kosong Bu, dingin masuk angin tuh. Ya. Ke dalam masih komprong. Ya. Masuk angin saja. Angin. Saya sengaja nggak taruhin karpet biar nggak duduk, ini duduk juga. Enak adem. Baik ya.
3 syarat ya yang dikatakan oleh Imam Malik. Air sumur itu akan menjadi najis kalau berjatuhan bangkai binatang. Syaratnya 3 itu tadi. Yang pertama bangkai binatang yang hidup di darat. Yang kedua yang apa ya? Yang punya darah mengalir. Yang ketiga apa? Tidak berubah atau berubahnya tuh air. Artinya kalau nggak berubah jadi najis atau air mutan najis. Itu menurut mazhab Imam Malik. Ya. Nah sekarang yang terakhir, ya menurut mazhab Imam Syafi'i, ya Asy-Syafi'i qalu, ya para pengikut Imam Syafi'i mereka mengatakan la yakhlu imma an yakuna ma'ul bi'ri qalilan, ya tidak akan terlepas, ya yang akan berubahnya nih kedudukan air dari najis dari suci menjadi mutan najis tidak akan terlepas dari apa? Kapasitas atau jumlah airnya yang ada sedikit. Jadi jumlah ini akan menentukan nih kalau menurut mazhab Imam Syafi'i, ya. Tuh. Karena menurut Imam Syafi'i wa huwa ma kana aqallu min qillataini aw min qullataini, ya. Nah, jumlah yang dikatakan tuh air sedikit kalau kurang dari 2 bulan. Ya. Kalau lebih dari 2 bulan berarti itu dikatakan air apa? Kasir, banyak, bukan qalil. Ya, jadi ini dikit menjadi penentu juga. Ya, untuk menjadikan air ini berubah atau tidaknya. Ya, kita lihat. Wa imma an yakuna katsiran, ya, atau air yang jumlahnya banyak, ya. Wa huwa ma kana qullataini fa aktsar, yang jumlahnya 2 bulan atau lebih, ya. Fa in kana qalilan, ya, kalau jumlah airnya sedikit, wa ma fihi ma lahu damun sa'ilun, ya, min hayawanin aw insanin, ya, apabila ada seekor binatang yang apa? Ya, malahu damun, ya, tidak mengalirkan darah saat dia mati itu, baik itu manusia ataupun binatang, fa innal ma yunajjis bi syartain, air itu akan dikatakan najis apabila memenuhi 2 syarat kata Imam Syafi'i. Asyaddul awal, syarat yang pertama kata Imam Syafi'i, an la takunan najasah ma'fuwan anha, ya, tuh. Najis yang jatuh ke dalam sumur atau air sumur tadi bukan merupakan najis yang ma'fu atau najis yang dimaafin. Ya, jadi ibu-ibu pakai mukena, ya, ada nyamuk atau tuh kena darah dikit tuh di baju kita, di mana kita nggak apa-apa, terusin aja. Karena itu najis yang ma'fu, najis yang dimaafin. Ya, kecuali mau kena ibu-ibu, diapain tuh? Dipelor apa diolesin sama anak kita, batalin. Ya, sejarah apa banyak darah ayam itu anak kalau diapain diosek-osek dikitin ke kena kita, batal itu. Ya. Tapi kalau hanya sekedar darah dari nyamuk atau lalat itu yang jumlahnya atau kadarnya sedikit, itu dikatakan ma'fu anhu, najis yang dimaafin. So, ya. Itu yang pertama. Asyaddu tsani, syarat yang kedua, ya, an yatrahaha fil ma'i ahadun. Jadi bangkai binatang yang jatuh ke dalam air sumur tadi itu memang ada yang buang, atau ada yang ngelakuin, atau ada yang melempar, ya. Tuh ada orang buang bangkai sembarangan kan gitu kan, ya. Orang nggak ada lagi tidur buangin bangkai aja deh. Itu berarti itu jadi najis tuh airnya, ya. Nah, kalau fa idza saqatan najasa bi nafsiha, ya, au allaqtaha birriya, ya, kalau tuh bangkai jatuh dengan sendirinya atau lantaran ketiup angin, ya, wa kanat minal ma'fu anhu fa innaha la tadur,
itu termasuk ke dalam kategori najis yang dimaafkan, meskipun itu bangkainya itu sudah najis. Yang penting jangan disengaja. Ya, kalau disengaja itu yang nggak boleh. Ya, kalau ketiup angin, tuh tadi kan dikatakan di sini, ya, al-laqtuha ardiyah, al-qatha ardiyah. Ya, karena lantaran ketiup angin. Ya, betul. Ada bangkai mati di atas genteng kita, ya kan? Musim panas atau tuh hujan masuk ke dalam apa? Air sumur kita, kolam kita. Tuh, itu kan nggak sengaja tuh. Ya, berarti memang jatuhnya lantaran kedorong air dan kita nggak tahu. Ya, itu yang dimaksud oleh mazhab Imam Syafi'i. Ya, gitu. Maka Imam Syafi'i mengatakan fa innaha la tadur. Ya, air itu tidak akan memberikan apa? Mudarat. Ya, gitu. Amma idza tarahaha fil ma'i ahadun fa innaha tadur. Ya, apabila tu bangkai jatuh ke dalam air sumur kita lantaran ya sengaja, baik itu orang lain ataupun kita, maka apa? Itu airnya menjadi apa? Mutanajis. Airnya sudah berubah menjadi air yang sudah terkena najis. Ya, gitu. Kenapa? Fa innaha tadur, karena itu akan menyebabkan adanya mudarat. Ya. Wa in kana ma'ul bi alladhi mata 'alaihi fihi ma lahu damun sa'ilun katsir. Ya, apabila air sumur itu kejatuhan binatang, ya, yang dia ngalirin darah, tapi darahnya itu enggak banyak. Ya. Enggak banyak. Kayak ada ayam, kalau sakit biasanya darahnya banyak enggak? Enggak. Agak kurang lah. Ya. Iya, kita juga kalau lagi sakit kan apa darah kita apa? Kurang. Ya enggak normal. Ya, ayam pun begitu Bu. Coba lu, ibu motong ayam sakit ya, jangan ayam sehat. Ya, kalau tuh ayam bukan ayam aja, sapi aja berapa kali saya potong tuh, ketika saya potong darahnya enggak sebanyak seperti sapi yang sehat. Ya, dikit darahnya. Ya, tapi dia termasuk bangkai yang besar, gitu kan? Ya. Nah, kalau Imam Syafi'i ini meskipun dia bangkai besar, kalau memang darahnya enggak banyak, apa nih? Ya, di sini dikatakan, ya, tuh, ya, malah udamun sahilun. Nah, itu tidak akan merubah, ya, apa namanya, kedudukan air dari yang tadinya suci menjadi air mutanajis. Ya, dia akan tetap masih dikatakan airnya suci. Wa huwa ma zada ala kullataini. Nah, kalau memang airnya itu lebih dari berapa ya? Dari 2 kula syaratnya. Ya, kalau kurang dari 2 kula atau airnya itu sedikit, meskipun itu darah yang dikit keluar dari hewan itu, tetap airnya itu dikatakan air mutanajis atau air yang terkena najis. Ya, amma idza taghayyar ahad awsafu salasa, ya, apabila terjadinya perubahan salah satu dari yang 3, ya, ma idza saqata fil bi'ri najasa, apabila jatuh di dalam air sumur itu sesuatu yang najis, fa innahu kana in kana katsiran la yunajjis, kalau jumlah airnya itu banyak lebih dari 2 kula, dia enggak akan menjadi air yang najis asalkan tidak ada perubahan yang terjadi dari 3 syarat itu. Ya, betul. Illa idza taghayyarat ahad awsaf, ya, kecuali kalau memang terjadinya perubahan salah satu sifat, ya. Wa in kana qalilan, kalau jumlahnya sedikit, fa innahu, ya, yunajjisu bi mulaqatihin najasah. Ya, kalau airnya sedikit, dia kejatuhan sesuatu yang najis,
maka air tetap berubah menjadi air mutanajjis walau lam yataghayyar, sekalipun tidak terjadinya apa? Perubahan. Itu menurut pendapat Imamuna Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu wa ardhahu. Ya, selesai itu pendapat imam yang keberapa? Yang ketiga, makan Malik, Hanafi yang pertama, kedua Imam Malik, ketiga Imam Syafi'i. Yang belum Imam Syafi'i nih, Imam Ibnu Hanbal. Ya, kita lihat. Apa kata Imam Hanbali al-Hanafilah qalu, ya, para pengikut Imam Ibnu Hanbal mereka mengatakan qalu kama qala Syafi'i. Nah, Imam Malik dan para pengikutnya itu mengikuti sama pendapat yang dikeluarkan oleh Imam Syafi'i. Ya, Imam Malik ini dalam masalah air yang mutanajis, air yang terkena najis itu pendapatnya sama dengan Imam Syafi'i. Ya. Illa annahum, kecuali mereka ini lam yushtaratu fi najasati qalil bi mautil hayawan. Tapi Imam Hambali menghilangkan dua syarat tadi nih yang dipakai oleh Imam siapa? Imam Syafi'i. Ya, kalau Imam Syafi'i kan dilihat apa itu? Jumlah airnya banyak atau sedikitnya. Ya, kalau Imam Hambali enggak ngelihat itunya. Ya, dia sama Imam Syafi'i, cuman syaratnya itu apa? Ya, apa? Dihilangkan. Ya, artinya ya kalau jumlah airnya itu ya dikit atau banyak, ya kejatuhan air najis berubah atau enggak berubah, tetap dibilang itu air najis. Itu aja. Ya, kalau Syafi'i kan tadi ada syaratnya tuh. Ya, tuh. Apalagi Imam Hanafi kemarin 4. Ya, Imam siapa lagi? Imam Malik cuma berapa? 3 syaratnya. Ya, Imam Syafi'i 2, Imam Hambali enggak ada syaratnya. Ya, itulah pendapat-pendapat yang diapakan? Yang dipakai oleh para imam-imam yang 4 mengenai air yang terkena najis. Ya, itu. Selesai sudah tentang apa? Air mutanajis. Ya, sekarang kita masuk kepada subjudul yang baru. Ya, hukmul ma at-tahir wal ma an-najis. Hukum air yang suci dan juga air yang najis. Ya, hukumnya seperti apa nih kita pakai? Ya, boleh nggak kita pakai untuk wudu ataupun mandi? Ya, tuh. Zakarna fi sahifah ya As-Sani wa Salasun, ya telah disebutkan pada halaman 32 ya hukmul ma'ut thahir, tentang hukum air yang suci, wa ma yata'allaqu bihi, dan yang berkaitan dengan hukum-hukum yang bersangkutan dengan air suci tadi. Ya. Nah, sini dikatakan ya yang namanya air ya wal ma'ul mutanajjis, ya tuh, amma hukmul ma'ut thahir, adapun hukum air yang suci itu fa innahu ya la yasihu isti'maluhu fil ibadah. Ya, air yang suci itu enggak boleh digunakan untuk hal-hal yang sifatnya ibadat. Suci doang, karena enggak mensucikan. Beda, ada air suci dan mensucikan, ada air suci doang. Ini hanya suci doang, seperti air Coca-Cola, Bu. Ya, air Sprite, air extra jos dan lain sebagainya itu Fanta, itu air suci kan? Suci. Tapi enggak boleh kita pakai untuk apa ya? Wudu ataupun mandi wajib, ya. Kama la tasihu izalatuhu an-najasa bihi 'alal badan. Ya, sebagaimana tidak sahnya digunakan untuk menghilangkan najis yang ada pada pada badan, au saum ataupun pakaian, au al-makan ataupun tempat. Bersihin bangkai tikus pakai Coca-Cola, boleh enggak? Boleh. Karena dia air hanya suci. Ya, itu. Tuh. Kenapa? Fa huwa la yanfa'u hadasan wa la yazilu khabasan.
Ya, air suci itu tidak bisa mengangkat hadas dan tidak bisa menghilangkan najis. Tuh, ya. Jangan mentang-mentang kita orang kaya bersihin najis pakai apa? Coca-Cola. Ya, diminum boleh, dipakai buat ngilangin najis nggak boleh. Ya, itu. Itu tentang hukum air yang suci tapi enggak mensucikan. Nah, beda. Wa amma hukmul ma'ul mutanajjis, adapun hukum tentang penggunaan air najis adalah apa? Fa innahu la yajuzu isti'maluhu fil ibadah wala fil 'adah. Enggak boleh itu air yang terkena najis digunakan untuk beribadah ataupun untuk adat atau kebiasaan. Ya, enggak boleh kita pakai untuk minum, jangan. Buat nyuci jangan. Nah, kalau kita nyuci baju, Bu, pakai air najis, kira-kira baju tambah apa? Ya. Lah kita nyuci baju aja, Bu, yang terkena kencing sama yang enggak kencing kita pisahin. Ya, masa kita campur udah bajunya tuh, ya, kotornya hanya putih, kotornya kan biasa-biasa aja, terus nyuci pakai air najis, ya enggak boleh. Nah, itu kan adat Ustaz kebiasaan, iya enggak boleh. Kita kan membersihkan sesuatu itu untuk ngapain? Menghilangkan kotorannya. Tuh, ya. Tadi kalau air yang hanya suci aja boleh. Ya, tapi kalau air mutanajis enggak boleh dipakai untuk wudu, mandi, dan juga enggak boleh dipakai untuk adat, ya. Kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Buat nyuci piring doang Ustaz boleh kan? Jangan. Ya, jorok. Ya, tuh. Fakamala yasihu at-tawaddu awil iktisal bihi. Sebagaimana tidak diperbolehkannya air yang najis tadi digunakan untuk wudu atau untuk mandi. Fakadzalika la yasihu isti'maluhu fit tabkh. Ya, sebagaimana juga enggak boleh digunakan untuk masak. Ibu masak nasi pakai air najis boleh enggak? Enggak kelihatan Ustaz. Nggak kelihatan, tapi kita nggak tahu di restoran. Ya kalau kita nggak tahu sih nggak jadi urusan. Ya, itu ma'fu namanya yang kita nggak tahu. Ya orang kita beli bubur aja, kita ngain kita habis garuk-garukan anu kita tahu. Ya, ambil bawang, ambil ini. Ya kan? Pakai sendok kan. Ada kayak garuk misalnya, rok. Masukin aja ke bubur rok, Pak. Ya kalau kita nggak ngelihat sih bisa, kita kalau kita ngelihat kan. Ya. Lihat sih. Enggak tambah gurih. Kan mau jajan itu. Vitamin ya. Makanya kita makan makanan jelas-jelas aja Bu, yang kita tahu orangnya ada. Ya. Sekarang udah ada. Wa idza ista'mala fi syai'in min dzalik. Ya, apabila air yang ya udah najis tadi digunakan untuk hal-hal yang demikian disebutkan tadi, fa innahu yunajjisuhu, maka itu akan menjadi najis. Waliza kana isti'maluhu muharraman, maka penggunaan air yang sudah terkena najis hukumnya menjadi haram. Ingat Bu, harus tahu tuh. Bukan saja orang nggak tahu, nggak apa-apa, orang bisa dibohongin. Tapi Allah tahu kenapa dia menggunakan sesuatu yang haram. Coba Bu, khamr kenapa dijadikan haram? Apa salah satu ilatnya coba? Karena najis. Khamr kan najis Bu. Najis nggak khamr? Najis. Ya, khamr kan najis Bu. Jadi kalau kita habis wudu kena khamr berarti wudu kita batal. Ya, itu salah satu ilat yang Allah sebabkan kenapa haram khamr itu hukumnya haram. Ya, itu. Kita cuci piring orang nggak tahu meskipun ada bangkai biar orang kagak lihat, cuci aja buat orang. Iya, orang nggak tahu tapi dosanya tetap ada, tercatat, terekam sama CCTV Allah tuh. Ya, nggak bisa kita menghindar. Nanti bakal diputar sama Allah tuh di padang mahsyar.
Ya, kejahatan sekecil apapun bakal apa ya? Diperlihatkan di hadapan orang banyak. Mendingan malu sekarang Bu daripada malu nanti. Ya, malu nanti semua orang ngeliatin. Ya, CCTV-nya gede layarnya nanti. Ya, nanti akhirnya nanti orang yang pada tahu. Ya, memang nggak tahu. Apa? Omar masuk. Berarti. Ya, karena dia Omar. Ya, baik. Nih. Famisluhu kamasalil khamr. Tuh, sebutkan ya. Contoh seperti itu adalah seperti contohnya khamr yang hukumnya najis. Tuh ya. Alladzi la yajuzu isti'maluhu fi syai' yang tidak boleh digunakan untuk suatu apapun illa fi halatid darurah, kecuali dalam keadaan darurat. Apa itu darurat? Terpaksa. Jalan-jalan ibu-ibu majelis taklim ar-rahim, jalan-jalan pada nggak bawa air, nggak punya duit, nggak ada air minum yang bisa diminum, ada khamar doang, minum khamar. Ibu-ibu jalan di mana? Terpaksa. Hah? Ya kan contoh ya. Tahan saya puasa aja gitu. Ya, kita lebih kuat tahan lapar Bu daripada tahan haus. Iya. Ya, nahan haus nggak bisa kita. Ya, kita mampu nahan lapar 2 hari 2 malam bisa kita. Ya, tapi untuk haus nggak bisa. Ya, karena kan 70% tubuh kita ini memerlukan air. 70% bayangin aja. 30% hanya makanan, nanti nggak terlalu penting banget. Ya. Tuh, cobalah ibu puasa cuma makan doang nggak minum, ya kan? Ada semalam nyawa cuma makan doang nggak minum. Ada yang ngomong gitu? Nggak ada. Ya, ada orang ngomong, ada semalam nyawa cuma minum susu doang, mete, ada kopi cuma. Nggak makan apa-apaan, cuma minum susu, minum teh, minum kopi, minum jahe. Ya, cuma itu doang, nggak makan apa-apaan. Cumanya itu 4 macam. Ya, susu, teh, kopi, jahe lagi. Ya, minum putih 5. Itu cuma. Ya. Ya. Ada ibu-ibu bilang nanti, ada semalam nyawa nggak minum apa-apa, cuma makan kolak doang. Kolak pakai air, ada airnya kan? Ada. Ini cuma makan nasi doang, nggak minum, semalam kita nyawa. Jangan. Ada kesekek gitu ya, selok. Ya, gitu. Jadi apapun Bu, kalau memang dalam keadaan terpaksa itu hukumnya boleh. Ad-daruratu tubihul mahzurat. Ya. Tuh, ad-darurah ya, situasi yang dalam keadaan terpaksa itu tubihul mahzurat. Ya, diperbolehkan melakukan sesuatu yang dilarang atau yang haram. Tapi ya, ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Ya, dibolehkannya kita hanya sekedarnya aja. Jangan mentang-mentang boleh aja hukum. Oh, enak nih Ustaz, kita boleh minum khamar. Minum khamar cobain segelas, gimana rasanya mabuk? Ya, ibu-ibu ar-rahim pada mabuk. Masuk viral tuh nanti Bu. Ya, viral nanti itu. Kama idza kana syakhsu ta'yuha fi sahra. Nah, ya, seperti seseorang yang tinggal di suatu padang pasir atau di sahra, ya, wa tawaqqafat hayatahu ala syurbil ma'an najas. Ya, tuh. Memang dia itu apa? Enggak ada air yang boleh diminum kecuali air yang apa? Yang najis tadi. Boleh bukan berarti puas-puasin. Boleh hanya sekedar apa? Ya, untuk mencukupi sekedar keperluan. Ya, bukan mencukupi kebutuhan. Ibu ya? Bukan untuk mencukupi kebutuhan, tapi sekedar memenuhi kebutuhannya saja. Ya, karena kalau hitungannya untuk memenuhi kebutuhan, pasti butuh terus nanti orang itu.
ya itu tidak dibenarkan ya itu. Nah ibu-ibu sekalian cukup sampai sini dulu, nanti akan kita lihat bagaimana ya pandangan para ulama ya imam 4 mazhab ini mengenai penggunaan hukum air yang suci dan penggunaan air yang mutanajis atau air yang najis. Insyaallah pada pertemuan 2 minggu yang akan datang akan kita bahas secara bersama. Mudah-mudahan sedikit yang kita pelajari ini menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah.